Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Mudah-mudahan yang hadir semua diberikan umur panjang oleh Allah. Kalau ada yang punya dosa, Allah angkat semua dosanya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah panjangkan semua umur orang-orang tuanya. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Tidak terasa kita ini sudah di bulan Desember, bulan yang sebentar lagi akan berakhir, tahun 2023. Kita baru masuk hari ini tanggal 7. Subhanallah, begitu cepat waktu kita berlalu. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan selalu, baik di dunia dan di akhirat nanti. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh Habib Alwi. Falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, melanjutkan daripada mengkaji kitab, mendengarkan penjelasan Imam Ghazali kepada kita tentang maksiat-maksiat anggota tubuh yang harus kita jaga, khususnya 7 anggota tubuh yang mana dengannya 7 pintu api neraka, kata Imam Ghazali. Kemarin sudah kita dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang maksiat mata. Kita jaga mata kita dari 3: memandang yang haram, memandang remeh orang Islam, atau mencari-cari kesalahan orang Muslim. Kemudian Imam Ghazali akan menjelaskan kegunaan fungsi nikmat telinga dan hal-hal yang kita harus jaga dari pendengaran kita. Kata Imam Ghazali, ammal udhun, adapun telinga, kata Imam Ghazali, fahfadha an tusgi biha ilal bid'ah awil ghibah awil fuhush. Sekarang pembahasan tentang telinga. Telinga tidak kalah penting daripada mata. Sebagaimana kita sudah singgung di pertemuan kemarin, bahwasanya telinga dan mata merupakan 2 pintu yang terbuka yang menuju kepada hati seseorang. Begitu penting telinga ini sehingga Allah di dalam Al-Quran selalu menyebut nama telinga, menyebut telinga sebelum mata. Inna sam'a wal basara, sam'a wal basar, sam'a wal basar. Selalu Allah menyebut telinga baru mata. Kata ulama, apa hikmah Allah menyebut telinga dulu baru mata? Itu bukan terjadi dengan begitu saja, tapi ada hikmahnya, kata ulama. Kata mufassirin, hikmah Allah menyebut telinga dulu baru mata, di antaranya, kata mufassirin, mungkin sekarang bisa kita kaji perkataan mufassirin tersebut. Di antaranya bahwasanya telinga ini duluan tercipta di dalam perut, baru mata. Mungkin sekarang ilmu kedokteran bisa membuktikan perkataan mufassir itu. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian kata mufassir, kenapa Allah selalu menyebutkan telinga baru mata? Karena telinga tempat kita memahami atau wasilah perantara kita memahami wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah kita dapat fahami, kita dapat cerna dengan menggunakan telinga kita. Sehingga Allah selalu menyebutnya pertama baru mata. Kemudian kata Imam Ghazali, ammal udhun fahfadha, adapun telinga jagalah dia. menjaga telinga, fahfadha an tusgi biha ilal bid'ah.
kita jaga daripada mendengarkan perkara-perkara yang bid'ah. Kata Imam Ghazali. Kita jaga mendengarkan perkara yang bid'ah, bukan maulid bid'ah. Maka orang yang tidak suka maulid yang anggap bid'ah, makanya mereka lari daripada majelis-majelis maulid. Majelis maulid isinya kebaikan, zikir, salawat dan nasihat. Itu isi daripada maulid. Jadi perkara yang bid'ah kita jaga telinga kita, jangan sampai kita mendengarkan perkara yang bid'ah. Begitu juga ghibah atau mendengarkan perkara ghibah, awil fuhush atau kita mendengarkan ucapan-ucapan yang jorok, awil khad fil batil atau mendengarkan pembicaraan orang dalam hal kebatilan. Kita jaga. Kita juga sudah singgung bahwasanya sering mendengar yang jelek-jelek dampak paling kecil di dalam diri kita kalau kita sering mendengarkan perkara yang jelek, walaupun kita tidak senang. Walaupun kita tidak senang, dampak yang paling kecil akan kita rasakan, kita menganggap enteng kejelekan tersebut nanti. Kalau kita dengar, kita rasa kejelekan tadi sudah bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang besar, tapi kita sudah anggap yang kecil karena kita sering mendengarkan. Jadi walaupun itu jelek, kita dengarkan dengan rasa tidak suka, kita dengarkan dengan kebencian, jangan. Karena kalau sering seperti itu, paling tidak nanti akan kecil kejelekan tersebut di dalam diri kita, kata ulama. Jadi fasfadha, jaga dari hal-hal tersebut. Au dzikir masawin nas, atau mendengarkan kejelekan-kejelekan orang-orang. Jaga perkara tersebut. Jangan. Makanya Rasulullah itu sangat hati-hati, wanti-wanti tersebar, selalu terdengar kejelekan di masyarakat. Diwanti-wanti sama Rasulullah, jangan yang tersebar di masyarakat itu yang jelek. Karena apa? Kalau mereka sering mendengarkan kejelekan, mereka akan jadi jelek. Sehingga Rasulullah selalu bilang, kufu an masawi mautakum. Jangan sebutkan kejelekan orang-orang meninggal, sudah jangan. Kalau kita selalu jelek itu. Makanya dulu di tempat-tempat orang-orang yang baik, tempat-tempat lingkungan-lingkungan yang baik, mereka jarang, hatta pembahasan ilmu tentang kejelekan seperti ini mereka baca, diceritakan di tarim dulu. Kalau mereka perkara-perkara yang jelek begini, mereka baca sardan, mereka baca cepat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana mau berbuat. Jangankan berbuat, tidak tahu tentang itu. Anak-anak mereka tidak tahu apa itu ghibah, apa itu ini, apa itu namimah, apa itu. Jadi mereka baca cepat. Ketika ditanya, ayah kenapa ini tidak dijelaskan secara detail? Dia bilang, tidak, ini bukan buat orang lain, bukan buat kita. Baca cepat. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Jadi kalau mereka tidak tahu, bagaimana mungkin mereka akan menjalankannya? Terjerumus ke dalam hal seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan selalu mendengarkan perkara-perkara yang jelek. Usahakan, kalau ada teman kita memancing, yang memulai untuk berbicara tentang ghibah, kejelekan, kita usahakan untuk merubah pembahasan. Itu salah satu perbuatan kita untuk mencegah kemungkaran. Kita ubah pembahasan, langsung tanya tentang hal yang lain. Apa itu niat izalatul mungkar, niat menghilangkan kemungkaran. Kita bahas pembahasan yang lain. Dia bercerita tentang kejelekan ini. Kita bahas pembahasan ini. Bagaimana begini? Bahas pembahasan yang lain agar berpindah. Kalau tidak, kalau kita bisa menghindar, sebisa mungkin kita menghindar. Paling tidak kita benci dengan diri kita. Paling tidak kita benci dengan hati kita pembahasan tersebut. Jadi seperti itu. Kata Imam Ghazali, telinga ini dijaga. Mendengarkan daripada bid'ah, ghibah, fuhush, bicara-bicara kotor, perkataan-perkataan di dalam batil, hal-hal yang batil, atau mendengarkan kejelekan-kejelekan orang-orang lain, ditinggalkan. Fa innama khuliqat laka litasma' biha kalam Allah. Kata Imam Ghazali, ini inti dari telinga, diciptakan untuk kita litasma', agar kalian dapat mendengarkan kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan mempraktekkan firman Allah dan hadis Rasulullah, itu kemuliaan.
Ketika kita mendengarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah, itu juga kemuliaan. Bukan hanya mengerjakan, tapi mendengarkan firman dan sunnah Rasulullah itu juga kemuliaan. Dia tidak melakukan semua sunnah, tapi dia semua sunnah dia sudah pernah dengar dengan telinganya. Itu kemuliaan. Semua sunnah dia sudah lihat prakteknya oleh matanya. Itu kemuliaan. Jadi sunnah, kemuliaan di dalam sunnah, Al-Quran, hadis bukan cuma bagi yang mempraktekkan, bagi yang mendengarkan dan bagi yang melihat. Sehingga ulama mengatakan memandang Al-Quran merupakan suatu ibadah. Memandang Al-Quran ibadah. Karena Al-Quran bukan cuma mempraktekannya mulia, mendengarkannya mulia. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Haddad mengatakan tidak ada sunnah Rasulullah kecuali saya sudah kerjakan. Semua sunnah Rasulullah sudah saya kerjakan. Begitu juga kemuliaan cari, tidak ada sunnah Rasulullah kecuali saya sudah dengar. Paling tidak kita sudah dengar. Nanti niat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ghazali mengatakan sunnah, telinga diciptakan untuk mendengar kalam Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hikmatu auliyai, dan hikmah-hikmah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita-cerita para wali, biografi orang-orang hebat, biografi orang-orang soleh. Sautun yadribu bihal qulub ibadah. Kata Imam Junaid, mereka itu, cerita-cerita mereka merupakan pasukan yang Allah kirim kepada hati-hati kita, sehingga menguatkan hati-hati kita. Wa tatawassal biha ila istifadatil ilm. Kita gunakan, kata Imam Ghazali, kita gunakan telinga kita untuk menjadi penyebab mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah ilmu. Gunakan telinga kita untuk menjadi penyebab, wasilah, perantara mendapatkan faedah ilmu. Litanal biha al-mulkul mugim. Kalau kita gunakan seperti itu, kata Imam Ghazali, engkau akan mendapatkan mulkul mugim, muluk yang abadi, ad-daim, yang abadi. Ini muluk kerajaan yang abadi. Jadi kata Imam Ghazali, ini kegunaan daripada telinga. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik, karena telinga ini tidak bisa ditutup. Kalau mata bisa ditutup, kalau telinga susah, mau selalu terbuka. Selalu terbuka. Mau ente mau jalan begini terus, tidak ada orang mau jalan sambil begini terus. Jadi telinga ini selalu terbuka. Mata bisa kita masih gunakan kontrol untuk tutup. Telinga bagaimana kita mau kontrol untuk menutupnya? Tidak bisa. Jadi itu, kita jaga telinga kita, kata Imam Ghazali, dengan hal yang seperti itu. Kita usaha, ubah, terjerumus istighfar kepada Allah. Ada orang ghibah, dia tidak rasa itu musibah, dia tidak rasa itu dosa. Pertama, kita tahu itu dosa. Kedua, kita mencoba menghindar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dengan yang seperti tadi, ada yang selalu melakukan itu, kita ubah, berusaha untuk mengubah pembahasan. Nanti karena kalau sekarang, zaman sekarang, kalau kita berdiri, ada hal yang seperti itu, kita berdiri, dia bilang, oh ente ini begini, ente ini begini, ente ini begini, so alim, so ini, ente ini begini, terlalu kaku. Itu pembahasan orang sekarang. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik kita cari ridho Allah daripada cari ridho mereka. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa, ubah. Kalau tidak, kita ubah pembahasan, duduk sama mereka mengubah pembahasan. Karena Muslim ada kesalahan pemahaman antara sombong dan izzah. Mukmin punya izzah, tidak ada sombong. Bedakan sombong dan izzah. Mukmin tidak ridho dirinya terjerumus di dalam perkara-perkara yang hina. Itu namanya izzah. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Kalau mereka lewat di depan orang-orang yang lagu, yang orang-orang yang tidak ada manfaatnya di situ, mereka marru kiraman, mereka lewat kiraman. Kiraman artinya apa? Yukrimuna anfusahum ayyuki afi. Mereka memuliakan diri mereka untuk terjerumus ke dalam hal seperti itu. Itu izzah. Tapi banyak yang menyangka itu sombong. Itu bukan sombong, itu izzah. Mukmin punya izzah, punya kemuliaan. Mereka menjaga diri mereka untuk terjerumus di situ. Itu hak mereka. Dan itu sifat daripada orang-orang yang beriman. Tapi kalau sombong beda. Sombong
Kalau kita ajak kepada kebaikan, dia menolak daripada kebaikan. Itu kibir, batrul haq. Bukan batrus su', bukan menolak kejelekan. Sombong menolak kebenaran, menolak kebaikan. Itu sombong. Kalau menolak keburukan, itu izzah. Itu sifat izzah yang ada di dalam diri seorang yang beriman. Jadi jangan salah paham antara izzah dan sombong. Jadi seperti itu. Fa iza asghaita biha ila syai'in minal makarih sara ma kana lak alaik. Jadi sebisa mungkin kita jaga telinga kita, minta sama Allah. Kalau kita tahu hal yang seperti ini, kemuliaan, pertama kita tahu yang mulia itu seperti itu, dan minta sama Allah, insya Allah dengan begitu Allah akan sampaikan. Kalaupun Allah tidak sampaikan kepada itu, Allah maafkan kita dan dibangkitkan kita bersama orang-orang yang memuliakan diri mereka, yang menjaga telinga mereka. Kata Imam Ghazali, fa idza azghaita bila ila syai'in minal makari, kalau kau gunakan telinga engkau untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sara maka nalak alaik, yang tadinya nikmat itu bagus untukmu jadi jelek untukmu. Yang tadinya nikmat itu baik tapi jadi buruk sudah. Padahal nikmat, siapa punya telinga baik atau tidak? Baik. Siapa bilang punya telinga tidak baik? Punya telinga baik. Tapi kalau kita gunakan sudah hanya untuk kejelekan telinga kita, hanya untuk kejelekan kita gunakan, yang tadinya baik jadi buruk. Karena apa? Karena sebab kita masuk di dalam neraka, sebab kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tadi itu yang nikmat tadi. Jadi wan galaba makana sababu fauzika fasara sababu halakika. Mungkin kata beliau, telinga ini bisa menjadi kita sukses di akhirat. Tapi kalau kita gunakan hanya untuk yang buruk-buruk, hanya untuk yang jelek-jelek, bisa menjadi itu sebab kehancuran kita di akhirat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa hadza ghayatul khusran. Ini puncak kerugian kata Imam Ghazali. Puncak kerugian. Ini merupakan puncak kerugian. Wala tadunnanna annal itsma yahtassu bihil ghail dunal mustami'. Kata Imam Ghazali, jangan kalian menyangka bahwasanya yang dapat dosa itu yang berkata saja. Yang mendengarkan tidak dosa. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang mengucapkan. Kata Imam Ghazali, jangan fa innal mustami' syarikul ghail wa huwa ahadul mughtabin. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang mendengar syarikul ghail, dia sama seperti orang yang berbicara, dan dia salah satu daripada dua orang yang bergibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasam akasun anistima'il ghabih kasaunil lisan anin nutki bih fa innaka inda sima'il ghabih syarikun ligailihi fantabih. Dikatakan di dalam syair, telingamu jagalah ia daripada mendengarkan yang jelek-jelek, seperti mana engkau menjaga lisanmu dari berbicara yang jelek. Karena ketika engkau berbicara yang jelek-jelek, syarikun ligailihi, engkau akan menjadi teman seperti orang yang berkata, fantabih, hati-hatilah. Tapi kalau kita gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat telinga kita, kita menjadi orang-orang yang cerdas dengan kesaksian, dengan dengan saksi, dengan ijazah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di dalam Al-Quran, fabashiril ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah bilang, kasih kabar gembira untuk orang-orang yang mendengarkan perkataan, baik Al-Quran, baik hadis, baik ilmu, fayattabi'una ahsana, dan dia niat dan dia melakukan apa yang terbaik yang dia dengar. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang yang seperti itu orang-orang yang dikasih hidayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka orang-orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian dari Allah, mereka yang menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan gaul, mereka orang-orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nasihat daripada Imam Ghazali kita tentang telinga. Semoga kita menjadi orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gunakan
kalaupun ya Allah kita terjerumus dan kita gunakan anggota-anggota tubuh kita dengan hal-hal yang Engkau benci, hal-hal yang menjauhikan darimu, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu kenikmatan, salah satu rahmat yang paling besar yang Allah berikan, ada orang-orang yang dosanya Allah gantikan kebaikan, bukan Allah hapus. Kalau seandainya dosanya seperti langit, tingginya seperti langit, sebanyak seisi bumi dosanya, ketika Allah rahmati dia, bukan Allah cuma hapuskan dosanya, tapi Allah gantikan seakan-akan dia sudah beribadah seisi bumi tadi. Dosanya semuanya digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Alhamdulillah. Juga tadi mendapatkan bagaimana Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang pendengaran. Jadi kenapa duluan mendengar? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa yang awal diciptakan itu adalah telinga sebelum mata. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, semuanya itu nanti akan dipertanyakan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dilarang untuk mendengarkan sesuatu yang riba. Walaupun cuma dengar, kita berarti sudah mengriba. Tapi lah ini dunia sekarang terbalik. Ada acara di televisi itu acara riba khusus. Yang digibai sini siapa? Bintang-bintang film. Iya. Yang tadinya orang tidak tahu dibuka sama dia punya apa namanya presenternya itu buka. Tahukah kalian apa dibalik ini, apa dibalik itu, bagaimana fitnah? Ini jadi banyak ifrit yang ada di luar ini mencari teman untuk masuk neraka. Ya, tadi juga disebutkan kenapa pendengaran. Ya, pendengaran ini waktu anak baru lahir dia belum melihat, tapi pendengaran sudah. Makanya disuruh azan di telinga kanan dan qamat di telinga kiri. Nah, makanya pendengaran anak bayi itu sudah waktu dia lahir pendengarannya dulu. Nah, ini dan juga jangan membiasakan mendengar sesuatu yang buruk. Ini anak-anak muda sekarang tidak mau dengar Quran, yang dia dengar lagu nyanyian. Jadi kalau mau tidur dia pasang headset. Iya, pasang di telinga. Tanya kenapa? Ustadz, saya tidak bisa tidur kalau tidak dengar musik. Iya, akhirnya dia tidur tidak bangun-bangun. Sampai masuk liang lahat dengar musik ente. Iya. Tapi kalau Al-Quran yang didengar tadi, mendengar aja ente dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada dosa, kita suka mendengar Al-Quran, dosa kita itu digantikan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mindset, cara berpikir kita rubah. Kalau tadinya kita suka dengar musik dan lain sebagainya, ada juga orang punya perkataan itu merusak lingkungan. Iya. Begitu dia cacian, makian, lingkungan yang enak, kadang kita ada di masjid, ada di luar, yang tadinya perkataan itu begitu ada cacian, ada ghibah, ini yang rusak bukan cuma bukan cuma telinga, tapi lingkungan ikut rusak. Nah, makanya orang-orang tua dulu bilang kalau lagi makan atau minum jangan ada cacian. Cacian itu nanti bikin rusak makanan. Jadi apa yang ente makan itu bukan jadi bergizi, bukan nutrisi yang masuk jadi racun. Tapi kalau dalam perkataan itu insya Allah, alhamdulillah, molekul yang ada di air juga itu berubah, dia jadi obat. Subhanallah. Ini orang tua dulu mempunyai keilmuan yang begitu dahsyat. Kalau lagi makan ada cacian dia marah betul. Dia usir anaknya dari rumah. Jangan sudah keluar. Jangan lagi ini lagi makan, lagi minum, hati-hati. Nah, kalau kita lagi minum, yang keluar atau lagi makan perkataan-perkataan yang baik. Apa yang kita dengar, apa yang kita itu
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan yang begitu gambling yang diberikan kepada kita. Dengan penjelasan-penjelasan tersebut, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'unal ahsana, yang mendengarkan perkataan, yang mengikuti apa-apa yang baik. Baiklah, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Al-Imran. Falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi nasihat-nasihat terkait dengan bagaimana kita dapat menjaga telinga kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah di antara manfaat uzlah adalah dapat menghindari semua perkataan-perkataan yang buruk. Maka kalau kita ingin bersih telinga kita, mata kita, dan semua anggota tubuh kita, maka yang paling ampuh adalah kita beruzlah. Uzlah itu artinya menyendiri. Tadi kita sudah membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini yang artinya adalah goa. Kalau kita melihat sejarah Ashabul Kahfi itu, mereka bersembunyi di dalam goa, menghindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat, dan terutama daripada kejaran raja yang saat itu memaksa mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Tatkala mereka itu menjauhi daripada perbuatan-perbuatan mereka dan apa yang mereka lakukan menyembah selain Allah, maka mereka berlindung di dalam goa. Kalau kita mau korelasikan antara tadi yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan apa yang kita baca surah Al-Kahfi tadi, maka di situ terdapat bahwasanya yang paling ampuh untuk menjauhi segala kemaksiatan, termasuk pendengaran kita, penglihatan kita daripada dosa-dosa, adalah menyendiri. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Maka dari hasil daripada beriktizal, menjauhi daripada segala macam maksiat itu, Allah katakan Allah akan persiapkan untuk kalian rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan persiapkan kepada kalian segala hal yang berguna dalam segala perkara. Ini dua hal yang surlakum min rahmatihi. Pertama adalah rahmat. Yang kedua adalah mempersiapkan suatu hal yang manfaat. Oleh karena itu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, daripada manfaat uzlah itu adalah dapat berzikir, dapat beribadah
dapat bermutolaah, membaca buku. Di zaman itu, ya, di zaman Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau kita tarik dalam kehidupan beliau dari sekarang ini kurang lebih 100 sampai 150 tahun. Di situ sudah dikatakan bahwasanya yang bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menghindari maksiat, maka tidak lain adalah i'tizal. Tapi perspektif i'tizal, uzlah, saat ini dengan saat itu berbeda. Kalau saat itu bisa lari ke goa, kalau saat ini mungkin bisa lari ke rumah, ke tempat kita, tapi tidak pernah kita akan selamat dengan pergaulan melalui internet. Berarti uzlah di saat ini harus terputus dengan semua informasi. Di rumah nggak boleh ada televisi, tidak boleh ada radio, tidak boleh ada HP. Kalau itu memang uzlah yang seperti mereka lakukan dahulu, yang mana mereka menjauhi daripada kemaksiatan-kemaksiatan menuju ke dalam gua. Maka dalam hal ini kita pada saat datang ke tempat ini merupakan hal yang disebut dengan uzlah. Kenapa kita datang ke Masjid Al-Khairat? Karena di luar sana sudah banyak kemaksiatan. Maka kita beruzlah, menyendiri, bergabung dengan orang-orang soleh, ikut sama-sama berzikir. Disebutkan oleh Al-Imam Sya'rani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah bahwasanya fungsi daripada kita berkumpul bersama-sama dan berzikir bersama-sama membuat kita termotivasi dan terdorong untuk berzikir bersama-sama. Kenapa kalau kita berpikir, kenapa tidak kita salawatan saja di rumah, pegang tasbih salawatan saja? Disebutkan oleh beliau manfaat daripada zikir berkumpul bersama-sama itu lebih banyak manfaatnya bagi mereka para pemula-pemula yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berkumpul seperti ini, kekuatan positif akan keluar dari masing-masing orang-orang yang berzikir ini, menyatu padu lalu mengangkat ke atas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang yang pemula. Tapi kalau sudah kita dalam keadaan kuat hubungan kita secara batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berzikir secara sendiri di rumah itu akan menjadikan kita lebih kuat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang menambah keimanan kita, kekuatan dalam spiritual kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam perkumpulan ini insyaallah memberikan manfaat bagi kita semua dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini mereka sedang mengangkat tangan, sedang menangis, sedang berteriak. Mereka tidak ada lagi tempat yang mereka adukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang datang jauh daripada mereka, kita hanya mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekuatan, pertolongan, kemenangan insyaallah. Nasru minallah wa fathun qarib birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan, jazakumullah khairul jazaa. Jadi kita dijelaskan oleh beliau bagaimana kita untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah yang begitu dahsyat atau sesuatu yang kita jauh dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Tadi korelasinya dengan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu memang kisahnya ada beberapa, kurang lebih 7 pemuda. Mereka dipaksakan untuk menyembah kepada raja pada saat itu. Akhirnya mereka mencari tempat untuk berlindung, sembunyi di dalam sebuah gua. Itu. Tapi untuk sekarang ini bukan berarti ente uzlah. Waktu uzlah tidak ada anunya. Kenapa uzlah? Mau larikan anak dan istri, tidak mau dikasih makan. Nah, ini tidak betul ini. Ini megrum.
Jadi uzlah itu ada sesuatu yang kita ada perbedaan antara orang dulu dengan sekarang. Dulu itu kalau tidak mau dengar fitnah dia bisa uzlah. Sekarang agak repot. Kenapa? Ketemu satu sama lain diam. Jadi ada kejadian karena rindu mereka satu kelas dulunya, akhirnya saling mengundang. Kurang lebih ada 5-6 orang masuk di satu restoran. Masing-masing pegang HP, tidak ada salam, tidak ada kalam. Jadi waktu kumpul karena rindu, lama tidak ketemu, mereka begitu bertemu tidak ada perkataan satupun yang keluar. Karena apa? Ada fitnah lain yang namanya HP, ini lebih dahsyat. Iya, tidak fitnah di rumah dengan seseorang atau duduk ghibah seseorang, tapi fitnah HP ini dengan orang banyak, ini lebih dahsyat fitnahnya. Nah itu tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk supaya tidak ya putus hubungan dengan HP. Ya, ini anak-anak sekarang kita, anak-anak muda punya mental krepek. Iya, tidak berani bicara depan orang, tidak berani. Dia bisa bicaranya itu lewat WA. Dia dahsyat itu kalau lewat WA. Tapi begitu ketemu dia gemetar. Ah ini mental kita, mental habis waktu mereka dengan game online. Orang sekarang hidup bukan merasa lebih hidup. Dia keluar dari ruangan, dia sudah lihat, sudah putih rambut saya. Iya, karena 24 jam. Lihat, anak-anak kita kadang ada waktu-waktu tertentu. Kita juga orang tua terbawa arus kadang. Hadiri majelis tapi HP jalan terus. Iya. Saya doakan kalau lagi hadir majelis begini terus main HP, kalau ada yang perempuan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Iya. Sudah setengah mati penceramah, kasih pengarahan ini itu, tidak, mereka juga dengan alamnya. Jadi bingung. Ente mau masuk alam sini atau masuk alam sana? Iya. Ini HP kita ini bagaikan lautan, kalau sudah masuk lebih dahsyat daripada laut Atlantik yang ada. Semua bisa dibuka, dia masuk terus. Iya. Dan banyak orang yang mati di depan HP. Itu. Orang ini kadang kita Nabi perintahkan kalau bangun itu baca Al-Quran pagi. Ini tidak HP dia lihat. Begitu buka pajak naik 10% terus tambah pingsan dia. Nah, jadi dunia sekarang ini mari kita saling menyelamatkan. Kita selamatkan keluarga kita, kita selamatkan anak-anak muda kita. Lihat, kalau sudah kumpul kita dengan anak muda, dia cari sudut itu. Dia dapat sudut, sudah dunia wa mafiha. Dia sudah main di ujung. Iya, entah main game online, bicara dengan siapa, ini itu. Nah, ini. Dan banyak yang terlepas dari etika adab yang ada. Kalau dia bicara dengan ibunya, dengan bapaknya, terus ada temannya yang nelpon, dia angkat telepon. Dia pegang telepon, taruh di telinganya, mulutnya ibunya dia tutup. Halo? Ini tidak beradab. Nah ini, kita dirubah etika kita, adab kita dengan sebuah alat yang kita sendiri melupakan itu. Kita tutup. Ayahnya lagi bicara ini, ibunya lagi bicara, gering, diangkat telepon dia tutup. Iya. Ada lagi yang lebih dahsyat. Lagi khotbah Jumat, bunyi HP. Halo, anak lagi khotbah, nanti sebentar saya sambung. Nah, jadi mari kita saling menasihati. Ini banyak adab-adab yang kita sudah terlepas. Dengan guru kita lagi bicara muncul, iya. Kadang lagi di majelis, dia buka sana, buka sini, ada ketawa, ada ini, ada macam-macam. Nah ini. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan satu sama lain kita ini? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Jangan tersinggung. Kita manusia sering lupa. Iya, bukan hanya kalian, para ustadz juga begitu. Ada yang lupa dengan adab. Bagi mau salat, handphonenya bunyi kiri kanan. Tidak tahu, tidak anu. Makanya sekarang juga imam juga sudah berubah. Bukan sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, matikan handphone kalian sebelum kita mulai salat. Jadi perubahan ini begitu dahsyat dengan teknologi. Jangan kita dibingungkan dengan teknologi yang ada sehingga menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Nah, kita syukuri, alhamdulillah, kita ada majelis-majelis yang saling menasihati satu sama lain di antara kita. Dan juga sudah hampir terjerumus ke dalam api neraka.
dengan tempat-tempat begini menasihati kita, memberikan energi baru tentang keimanan kepada kita. Kita diingatkan kembali bagaimana dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa-dosa yang ada. Iya, ini sekarang ente bisa terkenal dengan secepat kilat, ente bisa terperosok dengan secepat kilat, ente bisa ditangkap dengan berbagai macam fitnah yang begitu dahsyat, yang kalau kita baca surah Al-Kahfi itu juga menyelamatkan kita. Makanya sini sudah kita mulai baca ya, setiap malam Jumat sebelum Maulid kita baca surah Al-Kahfi itu untuk menyelamatkan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, dan mari kita angkat tangan, kita doakan pejuang-pejuang Palestina yang mereka lagi terus berjuang. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam yang ada. Allahumma ansur Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma arfa' rayat at-tauhid ala ardil kafirin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma a'idil Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahiril Masjidil Aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan apa yang disampaikan sama Habib Hasan tentang banyak perubahan-perubahan, itu betul sekali. Nah, dan kita sadari bahwa kita ini dirubah dengan dari teknologi yang ada. Perubahan itu sudah kita lihat, dan kadang kita praktekkan dan kita tidak sadar bahwa kita sudah terjerumus di dalam itu. Kita hitung waktu kita untuk memegang HP itu lebih banyak daripada melakukan kebaikan. Megang HP itu waktu kita banyak terbuang begitu saja daripada kita beramal, daripada kita berzikir. Coba kalau kita bisa ganti waktu melihat HP itu dengan berzikir, luar biasa gitu. Mungkin keramat semua kita dapat. Cuman ya ini perlu perlu latihan semua. Satu hari kalau kita pegang HP itu berapa banyak, umpama 30-40 kali, kita kurangi. Hari ini saya pegang HP paling banyak 30 kali. Latihan. Nanti sudah mampu, besok-besok saya pegang HP satu hari cuma 20 kali. Besok-besok kalau sudah mampu, saya pegang HP satu hari 10 kali. Kalau sudah mampu paling tidak 5 kali. Itu mesti perlu latihan lagi. Merubah kita punya kebiasaan yang sudah kita masuk di alam itu harus kita rubah. Harus kita rubah. Kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan di waktu-waktu kita. Sekarang waktu-waktu kita banyak merusak kita. Terus terang, seperti yang dibilang Habib Hasan tadi itu jelas sekali, dan itu semua terkena kita. Dan kita mesti latihan untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik di dalam diri kita. Tadi sudah disebutkan karena manusia itu punya izzah, punya satu kemuliaan. Yang mana kita menjaga diri kita dengan kemuliaan sehingga kita tidak terjerumus dengan sesuatu yang menghina diri kita nanti, yang menjadikan kita terhina di hadapan Allah dan di yaumil qiyamah. Kita berusaha dari sekarang untuk menghindari sesuatu yang tidak baik yang datang kepada diri kita. Berusaha untuk bagaimana supaya hati kita itu lebih langgeng dengan kebaikan, supaya hati kita itu lebih senang dengan kebaikan daripada keburukan. Harus kita rubah. Coba ente baca ente punya diri lebih senang kepada kebaikan atau keburukan? Lebih senang duduk di majelis atau duduk di tempat yang tidak ada manfaatnya? Lebih senang pegang Quran atau lebih senang dengan pegang HP? Kita baca diri sendiri, masing-masing baca dirinya sendiri, dan masing-masing nilai diri sendiri, dan masing-masing merubah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Afaman syarahallahu sadrah lil Islam fahuwa ala nurim mir
Rabbi. Orang yang Allah sudah lapangkan dadanya kepada Islam, maka itu adalah dia mendapatkan, itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah orang-orang yang lalai hatinya dari berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Islam sudah masuk di dalam hati kita dengan baik, insyaraha wa infasaha wa insyaraha, hati kita akan terbuka, hati kita akan luas, tidak gampang masuk sesuatu yang tidak baik. Kalaupun ada kita dengar yang tidak baik, pasti kita membenci yang tidak baik itu. Ada orang mendengar, ada orang yang baru melangkah kepada kebaikan, mendengar yang tidak baik, belum dia bisa tepis yang tidak baik itu, belum bisa dia hilangkan, atau belum bisa dia merasa tidak enak dengan, kadang masih menginginkan mendengarkan itu. Orang yang baru melangkah kepada kebaikan. Tapi orang yang sudah hatinya terbuka untuk kebaikan, begitu mendengarkan yang tidak baik, langsung dia mampu untuk menghilang. Tidak, saya tidak suka. Langsung ada rasa benci di dalam hatinya kepada yang tidak baik. Tapi orang yang baru melangkah, kadang yang tidak baik itu masih, coba kalau saya bisa. Artinya masih ada rindu dengan yang melakukan yang tidak baik. Ini berarti kita masih dangkal, kita punya iman ketakwaan masih dangkal. Mendengar yang tidak baik, atau kadang lihat orang duduk berduaan dengan perempuan, kadang masih kepingin juga. Ini seperti itu, berarti kita masih jauh dari kebaikan. Tapi begitu melihat orang yang seperti itu, dia punya hati bakahar hatinya, benci hati. Itu hati orang yang sudah insyarah, hatinya sudah terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ditanya, hal fiha alama ya Rasulullah, ada alamat orang yang sudah dapat seperti itu ya Rasulullah, yang sudah dapat hatinya terbuka, lapang. Kalau kebaikan yang baik dia lihat hatinya gembira, kalau yang tidak baik dia lihat langsung bagahar dia. Ada alamatnya ya Rasulullah? Nabi bilang ada alamatnya itu. Kala Nabi SAW, tajafa andaril murur atau andaril ghurur, artinya kau jauhi daripada dirimu daripada dunia. Itu salah satu tanda. Kalau ada orang punya hati sudah dia bisa menjauhi dunia ini, berarti dia sudah mendapatkan insyirahu sadar, dia sudah dapat kelapangan dada. Hatinya sudah membenci yang dia tidak suka, yang agama yang tidak betul itu dia benci, yang baik itu dia senangi. Tajafa andaril ghurur atau andaril murur, dia jauhi daripada dunianya, dia jauhi ini dunia. Bukan berarti kita menjauhi dunia ini berarti kita tidak mencari, tidak. Mencari untuk apa? Untuk memberikan makan kepada keluarga, untuk bisa supaya tinggal, untuk bayar listrik, untuk memberikan yang halal kepada keluarga. Bukan mencari untuk diri supaya bisa lebih daripada orang lain, supaya rumah lebih mewah, supaya mobil lebih mewah. Itu dunia itu. Itu dunia. Terus yang kedua, apa Nabi katakan? Inaba ila daril khulud, dia kembali untuk menuju kepada daril khulud, artinya kepada akhirat. Hatinya sudah selalu menginginkan kebahagiaan di akhirat. Hatinya ingin selalu menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat. Dia keluarganya dia ingat, anaknya dia ingat, saudaranya dia ingat. Dia mohon merindukan kebahagiaan, bukan cuma untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk handetolan orang yang bersama dia, orang yang duduk sama dia, teman-teman dekatnya, orang yang selalu membantu dia. Dia merindukan semua bisa ke sana. Ini juga termasuk amal. Dari porsi amal kita. Ada orang yang porsi amalnya kecil, berarti yang dia rindukan cuma dirinya yang selamat. Ada amalnya porsinya lebih besar sedikit, dia, istrinya dengan anaknya. Ada lebih besar lagi, dia dengan orang-orang yang dekat sama dia, yang dia cintai. Ada yang lebih besar lagi, porsi amalnya sudah besar, begitu hebat amalnya. Orang-orang yang bersama dia, orang-orang yang membantu dia, semua dia ingat. Ada orang yang porsinya lebih besar, semua muslimin dia mengangan-angankan untuk supaya bisa selamat. Itu sesuai dengan porsi yang kita lakukan dari amal-amal.
Makin kuat kita punya amal, makin besar kita punya masyhad. Kita punya pandangan itu makin jauh. Ya? Makin kecil kita punya amal, pandangan kita pendek, dekat, tidak jauh. Ya? Jadi berusaha untuk selalu banyak beramal, kuat beramal, supaya kita apa? Supaya bukan cuman kita, bukan cuman orang sekeliling kita, tapi orang-orang yang bersama kita dan umat muslimin. Kesana kita punya apa nih, keinginan untuk supaya kita selalu apa ini, angan-angan di akhirat, keselamatan di akhirat kita. Begitu juga kita ingat saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, tadi sudah disebutkan. Kita berusaha bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Mereka kita doakan supaya mereka mati syahid. Dan juga kita berusaha untuk hancurkan musuh-musuh kita, musuh-musuh mereka dan musuh-musuhnya Allah. Dengan apa? Untuk selalu ini disampaikan kepada sesama kita melalui medsos. Produk-produk mereka, orang-orang kaum kufar, jangan lagi kita konsumsi. Ini berat, ini bukan ringan, ini berat karena kita sudah terbiasa dengan itu. Kita sudah terbiasa dengan senang, tidak mau susah. Kalau tidak ada tidak apa ini, kalau mau belanja di sini ada Ciptaden, oh tidak ada, oh sudah Pepsodent saja. Tidak mau pergi cari di kios lain, tidak mau pergi di tempat yang lain. Mau cari instan, mau cari tidak susah. Berarti Anda tidak berjihad. Ini termasuk jihadnya kita. Produk yang ada di situ, yang orang-orang Yahudi punya, ada di situ. Tidak, saya tidak mau beli. Cari di kios lain. Kendati saya capek. Ente punya langkah itu jihad. Sama dengan berjihad ente itu. Langkahnya ente jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ente mau menghancurkan ekonomi Yahudi. Itu jihad. Jangan ente kira bukan jihad. Itu jihad besar. Kalau ente langkahkan, ente tidak mau beli, ente mau cari di tempat lain, kendati kalau tidak ada, saya tidak mau beli, walaupun tidak ada. Kenapa? Kalau tidak pakai Pepsodent, kalau tidak pakai Ciptaden, ente tidak apa ini? Pakai pasir. Iya, pakai pasir. tidak enak. Nabi tidak pernah pakai itu, pakai siwak saja Nabi. Iya, di zaman dulu pakai siwak kan? Ente belajar, dari sekarang ente belajar. Kadang hati kepingin mau makan pizza, mau makan apa ini, McDonald apa semua. Kadang hati, karena sudah terbiasa. Ente kepingin, tidak, saya tidak mau makan. Itu jihad. Palu marah Ahsan. Itu termasuk jihad. Itu ente punya jihad di sini sekarang. Ente tidak mampu bantu mereka. Ente punya perjuangan untuk menghancurkan ekonomi mereka itu lebih besar di menahan daripada mengkonsumsi mereka punya. Itu lebih besar daripada ente menyumbang. Kalau ente punya uang banyak dan ente bisa menahan, lebih bagus. Ente sumbang dan ente menahan. Tapi jangan sumbang 200, 300 ribu, 500 ribu, baru ente tidak bertahan. Ente tetap mengkonsumsi mereka punya. Ente punya konsumsi itu lebih besar ente punya sumbangan daripada lebih besar ente menyumbang sama Israel daripada ente menyumbang sama Palestina. Saya tanya, berapa tahun ini ente ada menyumbang ke Palestina atau tidak? Ada tidak? Baru kapan? Baru ini kan? Berapa? 100 ribu? 200? 500? Ayo kita hitung. 500 ribu ente menyumbang. Selama 5 tahun atau 3 tahun ente tidak pernah menyumbang sama mereka kan? Ayo, ente punya belanja ente punya belanja mengkonsumsi mereka punya berapa banyak 5 tahun itu? Taruh setiap hari ente ente berbelanja itu untuk mereka ke sana. Kalau 100 ribu, paling kecil 3 ribu orang dapat. Itu paling kecil. Setiap hari ya. Kita orang ini belanja bukan 1 hari, 1 minggu baru belanja, 2 minggu, tidak kan? Setiap hari kan? Umat muslimin setiap hari belanja, tidak sadar. 1 hari taruh 3.000 atau 2.000, tidak usah banyak-banyak. 2.000. 1 tahun berapa? Coba hitung. 1 tahun 600, taruh 700.000. Iya, 1 tahun 700.000. 2 tahun 1.400.000. 4 tahun berapa?
2.800.000. Ente sadar itu? Ente basumbang cuman 500.000 untuk Palestina, 2.400.000 ente sumbang sama Yahudi. Ente sadar? Ente tidak sadar. Coca-Cola ente minum, Fanta ente minum, ini ente minum, itu ente beli, ini ente beli. Tidak sadar ente. Sekarang sudah keluar fatwa MUI, kita sebarkan banyak-banyak. Sebarkan, sampaikan sama keluarga kita, semua sampaikan. Ini jihadnya kita sekarang, jihadnya kita di situ. Kita tidak jihad sama mereka, cukup mereka punya roh ribuan habis gara-gara sumbangan kita setiap hari untuk mereka. Kita tidak sadar, kita sedang menghabiskan kita punya saudara-saudara muslim dengan uang-uang kita yang kita belanja. Kita tidak. Sekarang kita harus jihad. Siap tidak jihad? Harus siap. Siap tidak makan, siap tidak makan McDonald's, siap tidak makan ini, siap tidak belanja, siap tidak ini. Cari. Tapi saya dengar sudah banyak dari kios-kios. Tapi ingat, jangan lupa. Yang sudah ada di kios muslim, ingat, kios muslim yang sudah ada, yang ada di kios mereka sekarang, itu bisa dihabiskan, tidak apa-apa belanja. Pepsodent yang ada di kios muslim sekarang, itu dihabiskan tidak apa-apa. Karena itu sudah milik muslim, karena mereka sudah belanja. Tapi setelah habis di kios itu, ancam itu kios, jangan lagi pakai belanja kau Pepsodent. Kalau kau belanja, saya tidak akan beli kau punya. Berarti kau Yahudi, kau membeli. Tapi saya dengar apa ini yang bawa-bawa antar-antar barang-barang itu? Sales. Itu sudah tidak antar lagi produk-produk mereka. Itu sudah termasuk bagus. Sales, yang datangkan dari anu itu sudah banyak. Dorang sudah ganti semua karena mereka sudah paham mungkin. Tapi selalu dipantau. Jangan gantinya sama juga. Mereka punya juga. Selalu dipantau. Kita jangan dibodohkan sama mereka. Kadang dorang cuma ganti merek, ganti ini, tapi mereka punya juga. Cari tahu. Cari tahu, selalu cari tahu. Itu termasuk jihad kita yang paling besar. Ingat, jihad kita yang paling besar sama dengan kita menghancurkan orang-orang Yahudi. Saya sudah dengar, saya lihat bahwa 5 perusahaan sudah hancur, bangkrut. 5 perusahaan sudah hancur. Yang perusahaan besar mereka sudah hancur. 5 perusahaan. Bukan cuma Indonesia, tapi dunia sudah memboikot mereka punya apa ini? Mereka punya produk. Mudah-mudahan kita bisa. Yang terakhir yang Nabi sampaikan, kalau tanda alamat orang yang sudah dibuka hatinya adalah istidad lil mauti qablan nuzul. Artinya kita siap-siap untuk mati sebelum kita masuk ke dalam. Artinya dengan amal, dengan hadir di majelis, dengan ibadah. Ini alhamdulillah kita punya amal ibadah sudah terjaga dengan majelis-majelis yang ada. Sudah sisa kualitas kita tingkatkan. Ibadah yang sudah kita kerjakan dari 5 waktu sholat, mengaji, kualitas kita tingkatkan. Kualitas ibadah kita, kualitas sembahyang kita, hadirkan hati, khusyuk, cari. Bukan cuma sekedar sembahyang, cari itu kualitas, khusyuk, hadirnya hati. Bisa paham apa yang kita baca di dalam sholat. Tingkatkan nilai dan kualitasnya di dalam sholat kita. Kehadiran hati ketika ruku, ketika sujud, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat yang diajarkan kepada kita terapkan dengan baik di dalam. Kualitas mengaji kita, sebelum mengaji kita niat untuk supaya mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Niatkan seperti apa yang diniatkan orang saleh di dalam membaca Al-Quran. Hadirkan hati ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Kualitas kita dalam ibadah, dalam tahajud, tingkatkan kualitas kita. Waktu tambah. Kalau biasa kita cuma 2 rakaat, tambah menjadi 4 rakaat, tambah 1 witir menjadi 5 rakaat. Baik itu sebelum tidur. Kalau sebelum tidur, kalau kita mau tahajud, kalau kita yakin bangun tengah malam, lebih bagus witir kita tunda sampai kita bangun. Tidur dulu. Tapi kalau kita ragu, takutnya bisa tak bangun, afdalnya ente salat witir dulu. 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat witir. Seperti witir terakhir di malam tarawih 3 rakaat itu. 2 baru 1. Kalau kita takut tidak bangun malam. Tapi kalau kita yakin bangun malam, witir kita tunda sampai kita bangun tengah malam. Jadi
witir dengan tahajud. Jadi usalli sunnatal witir wa tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Mau tambah lagi, usalli sunnatal witir wa tahajjud wa taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Dapat 2 rakaat, dapat 3 pahala. Dapat witir, dapat tahajud dengan dapat sunnah taubah. Seperti itu. Jadi kita tingkatkan frekuensi ibadah kita. Bobot ibadah kita tingkatkan. Kita sudah ibadah, alhamdulillah, sudah bagus. Datang kemari sudah setiap malam Jumat sudah bagus. Tapi frekuensi atau bobot kehadiran kita ditingkatkan. Bagaimana bobot kehadiran? Dari rumah kita sudah harus niat datang kemari. Datang mau malam Jumat, datang mau bersalawat kepada Nabi, datang mau pandang wajah orang-orang saleh, mau silaturahmi sama saudara-saudara muslim yang hadir, mau niat i'tikaf, mau berbuat baik. Kalau saya dapat orang yang butuh bantuan saya akan bantu. Jadi bobot kehadiran kita di sini bertambah nilainya. Tapi kalau kita datang seperti biasa, bobotnya kecil. Tapi kalau kita dengan niat dari rumah, bisa jadi bobot biasa kalau orang cuma 5, kita sudah dapat 50 kita punya bobot. Dia cuma 5. Kalau kita duduk tadi di sini, ada yang kita duduk dari tadi tidak? Ada yang tidak niat i'tikaf, dia punya duduk tidak dapat pahala. Tapi yang punya niat i'tikaf tadi masuk, dari tadi dia sudah mengalir pahalanya i'tikaf. Jadi beda kita orang punya duduk semua di sini, pahalanya beda. Hadirnya kita beda juga nilainya. Sudah itu saya bilang, bobot kehadiran kita ditambah. Jadi ibadah-ibadah kita bobotnya semua tambah masing-masing. Sudah itu perlunya kita kalau dengar dari amalan-amalan yang disampaikan, kita amalkan supaya jangan kita lupa. Padahal niat untuk hadir di majelis yang seperti ini sudah sering kita dengarkan, tapi pengamalannya yang belum. Jadi kita niatkan untuk supaya kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita dengarkan, supaya nilai kita bertambah insyaallah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya sampaikan tadi masalah belanja itu, tolong disampaikan sama saudara-saudara muslim kita. Sampaikan terus, sebarkan terus. Itu termasuk jihad kita sekarang ini. Ini jihad yang paling besar. Kita tidak berjihad sama mereka, tapi kita bisa berjihad membantu mereka di sana. Jangan dilupakan. Saya ulang tadi, kalau sudah ada yang di kios masing-masing atau kios kita, kios umat muslimin, boleh kita sampaikan, Bu atau Pak, ini baru diambil atau sudah lama, ini yang sudah sisa-sisa, boleh kita belanja, itu tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau sudah habis ini tidak boleh lagi Bapak dan Ibu untuk membelinya. Jangan kita tidak membeli, boikot yang sudah yang di kios muslim, jangan kita boikot, sama dengan kita memboikot umat muslimin itu. Yang sudah ada berarti hartanya umat muslim. Yang baru kita mau beli dari luar itu yang harus kita boikot. Yang dari sales, yang dari mana itu jangan kita. Sudah, sampaikan sama mereka kios-kios kita, umat muslimin punya kios. Sudah, cukup berbelanja di tempat barang-barang mereka, dan belanja di tempat-tempat yang bukan muslimin. Bukan kita mau tapi kita tidak tahu mereka ini kadang orang-orang kita ini muslimin ini kadang tidak sadar dengan masalah-masalah belanja dengan ini padahal sudah jelas sekali disampaikan sama kita, sama Habib Rizik, sama ulama-ulama kita. Kita karena gengsinya terlalu besar. Ini yang masalah. Siapa yang ajar gengsi kita? Ya sudah, yang ajar gengsi kita ini HP kita. HP, televisi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia yang ajar gengsi sama kita. Lihat kawin di sebelah, tetangga di sebelah dia punya luar biasa. Tetangga juga yang sebelahnya kalau mau kawin anaknya, dia mau bikin lebih daripada tetangga sebelah. Itu sudah biasa sudah. Kendati bau utang. Kendati bau, cuma masalah gengsi saja. Wa iyadu. Habib Hasan bilang kalau tetangga beli kipas angin dia yang tak putar. Tetangga beli kipas angin dia yang tak putar, dia yang sakit kepala. Bagaimana dia punya kipas lebih bagus daripada tetangga? Selalu seperti itu. Untuk apa hidup seperti itu? Tapi kalau kita bermajelis seperti ini, kita sudah paham hidup. Untuk apa kita bersaing? Tapi kita harus bersaing di dalam masalah itu bersaing. Fasdabiqul khairat, bersaing untuk kebaikan, bukan bersaing untuk dunia. Kalau untuk dunia, syaitan nanti yang ada sama kita. Tapi kalau untuk kebaikan, yang ada sama kita adalah malaikat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita semua insyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعذرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه والأولى في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه. وقد انبسط القلم في تضمين ما فاته العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام على سيدنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما تم الفكر من درر الأوصان محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرا وعلى باب عزتي تحط رحال فتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستوطئ مناتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشامل. هذا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب والمظهر. كاسم إمدادك في عبادك وساقك وسير إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا من جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا.
وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباع من السالكين، ولحقك وحق من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عتما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، وسائل بما سأل، والمؤمل بما، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره. اللهم ببركات وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمسلمين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب بالإذن الأوزن من جميع البلايا، وبالإرث المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.